Hai, perkenalkan nama saya Adelia Clara Christina, NIM F1C41935 dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dicotyledoneae yang meliputi Magnoliaceae, Annonaceae, Myristiceae, Lauraceae, Viperaceae, dan Dilleniaceae dari mata kuliah Sistematika Tumbuhan Tinggi dengan dosen pengampu Pak Ade Adriadi SSI MSI. Langsung saja ke materinya, yaitu Dicotyledoneae. Secara morfologi tumbuhan ini tergolong dalam Dicotyledoneae, memiliki ciri berupa akar tunggang, mempunyai 2 daun lembaga, 2 tunggal atau daun tunggal atau majemuk berupa terna. Semak-semak perdu maupun pohon memiliki daun tunggal ataupun majemuk, sedangkan secara anatomi memiliki ciri berupa akar dan batang yang berkambium, dan pada berkas pengangkutnya tersusun secara melingkar xilem dan floemnya. Nah, famili dari Dicotyledoneae itu ada famili Magnoliaceae. Magnoliaceae ini merupakan salah satu anggota tumbuhan berbunga dan juga merupakan nama suku untuk kelompok cempaka-cempakaan. Nah, salah satu contohnya itu ada cempaka gondok dan cempaka hutan. Ciri-cirinya itu adalah tumbuhan berkayu, daun tunggal dan tersebar, bunga banci atau kelamin tunggal, benang sari banyak tersusun dalam spiral, bakal buah banyak tersusun dalam spiral terletak di ujung sumbu bunga. Buah kandaga, buah kurung atau buah bumi yang terkumpul merupakan buah ganda. Biji dengan banyak endosperm dan lembaga kecil. Bunga-bunganya juga memiliki bagian-bagian tidak jelas yang dapat dibedakan menjadi daun dan kelopak bunga. Yang terakhir memiliki bagian periasan bunga yang menempati posisi kedua, dikenal sebagai lepals. Nah, selanjutnya itu ada famili Annonaceae. Annonaceae ini merupakan kelompok tumbuhan dengan perawakan pohon perdu. Pusat persebaran dari suku Annonaceae ini terdapat di daerah tropis. Struktur bunga Annonaceae sangat bervariasi, umumnya kelopak dan petal berkelipatan 3. Dan Annonaceae ini memiliki daun tunggal yang duduknya tersebar dan tidak memiliki stipula dan sering mengkilap. Contoh spesies dari famili Annonaceae ini adalah sirsak dan srikaya. Ciri-cirinya itu adalah percabangan satu habitus pohon perdu atau liana, susunan bunga berseling, tulang daun menyirip, daunnya beraroma, dan buah yang tumbuh secara aksial. Selanjutnya itu ada famili Myristiceae. Myristiceae ini merupakan tumbuhan pala-palaan. Nah, contohnya itu ada buah pala sendiri atau Myristica fragrans. Nah, ciri-cirinya itu adalah pohon dengan getah merah, daun tunggal, berseling, kadang beraroma. Bunga berukuran kecil, unisex, tunggal atau majemuk. Bunga batu atau drupe merekah bila sudah tua. Biji diselubungi arillus berwarna merah. Arillus ini merupakan bakal biji atau ovule yang berkembang. Selanjutnya ada famili Lauraceae. Famili Lauraceae ini merupakan suku tanaman yang besar dan dapat tumbuh tidak hanya di daerah tropis tetapi dapat juga di daerah subtropis. Terpusat di daerah Asia Tenggara, Brazil, dan banyak ditemukan di Indonesia. Nah, Lauraceae ini suku medang-medangan. Contohnya itu ada kayu manis. Nah, ciri-cirinya itu ada
bisa dibaca di PPT ya. Pohon semak berbau aromatik, daun tunggal tersebar jarang berhadapan, tulang daun pinnatus dan tanpa stipula. Bunga aksilar dalam tipe perbungaan panicula, gam racemosa atau umbrella. Selanjutnya itu bisa dilihat di PPT. Selanjutnya ada famili Piperaceae. Piperaceae ini atau suku sirih-sirihan merupakan tumbuhan aromatik yang biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman obat atau tanaman hias. Contohnya itu ada piper ningrum atau lada, atau piper betel atau sirih. Selanjutnya ciri-cirinya itu bisa dilihat di PPT. Salah satunya itu adalah habitatnya umumnya tumbuh di daerah yang tropis. Ciri-ciri batangnya fobupilis disertai dengan tampaknya nodus pada Piperaceae batang yang disertai dengan adanya sulur, namun ada juga berbatang herba yang tumbuh dekat dengan percabangan batang monopodial. Selanjutnya itu bisa dilihat di PPT. Yang terakhir ada famili Villanaceae. Villanaceae ini adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga, umumnya memiliki tunas daun, benang sari yang banyak, tapi kadang-kadang sedikit atau bahkan hanya satu. Contoh dari famili ini adalah Dillenia indica atau biasa disebut apel gajah. Dengan ciri-ciri umum Villanaceae ini, habitus pohon semak, liana atau perdu atau setengah perdu. Perbungaannya tunggal. Benang sari biasanya lebih banyak atau kurang banyak, tapi kadang-kadang sedikit atau bahkan hanya satu. Genesium beberapa atau kadang-kadang banyak sampai 20. Stomates anomoctic atau kadang-kadang paratik atau anisotik. Famili yang terakhir, famili Dillanaceae ini sebagian besar Apocarpus dalam urutan yang terpisah dari sebagian besar Thales yang Syncarpous. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.